Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para menteri dan pimpinan kepala lembaga saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Dalam agenda tersebut, Presiden menginstruksikan kepada jajarannya untuk berfokus pada rencana kerja pemerintah, kebijakan fiskal tahun 2025 hingga transformasi ekonomi. Presiden Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Senin 26 Februari 2024. Dalam arahannya, Presiden menyampaikan 5 poin penting, salah satunya adalah rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025. Presiden mengatakan pentingnya persiapan untuk RKP dan kebijakan fiskal tahun 2045 sebagai jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program Presiden terpilih 14 Februari lalu. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga berpesan kepada para menteri pimpinan kepala lembaga untuk memahami situasi dan risiko ketidakpastian ekonomi global, ancaman resesi, melakukan penajaman fokus program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menyiapkan kontingensi plan jika terjadi krisis. Ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih. Transformasi ekonomi yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir harus terus berlanjut, sehingga kebijakan fiskal harus mendukung keberlanjutan transformasi ekonomi. Presiden Joko Widodo resmi menambah anggaran pupuk pada tahun 2024 yang semula 4,7 juta ton naik menjadi 9,55 juta ton. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan kenaikan anggaran ini dilakukan untuk mendorong produktivitas pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai mengikuti sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta menyebutkan Presiden Joko Widodo menambahkan anggaran pupuk pada tahun 2024 yang semula 4,7 juta ton naik menjadi 9,55 juta ton. Kenaikan anggaran ini dilakukan untuk mendorong produktivitas pangan. Tak hanya itu, pemerintah juga membuat kebijakan untuk pupuk non-subsidi, yakni pemerintah akan menekan harga jual pupuk untuk petani. Tak hanya itu, pemerintah juga akan mempermudah distribusi pupuk untuk petani. Beberapa program yang digencarkan hingga saat ini adalah petani boleh mengakses pupuk subsidi hanya dengan kartu tani ataupun KTP. Alhamdulillah, ada kabar baik untuk petani seluruh Indonesia. Ini kabar baik untuk petani seluruh Indonesia. Diputuskan dalam ratas atas arahan Bapak Presiden, keputusan Bapak Presiden, pupuk, jumlah kuantum pupuk dari anggarannya tahun 2024 4,7 juta ton dinaikkan menjadi 9,55 juta ton tahun 2024. Ini kabar baik, kabar untuk petani, seluruh petani Indonesia. Insya Allah petani tidak usah lagi risau, khawatir dengan pupuk. Bapak Presiden sudah memenuhi kebutuhan petani seperti tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018. Mentan juga menyebutkan pemerintah akan melakukan strategi untuk memitigasi risiko El Nino dengan melakukan akselerasi tanam melalui penerapan pompadisasi atau memompa air sungai di Pulau Jawa. Kedua, dengan cara mengoptimalisasi lahan rawa yang awal mula indeks pertanamannya hanya 1 kali, kini menjadi 2 dan 3 kali.
Pemirsa, dalam sidang Kabinet Paripurna hari ini, Presiden juga telah menyepakati rencana kerja pemerintah dan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada tahun 2025. Adapun target yang akan dicapai dalam RKP tersebut, salah satunya terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,3 hingga 5,6% pada tahun 2025. Presiden Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin 26 Februari 2024. Dalam sidang Kabinet tersebut, Presiden menyepakati rencana kerja pemerintah dengan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada tahun 2025. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Manoarfa dalam konferensi persnya mengungkapkan, terdapat beberapa target yang akan dicapai dalam RKP dan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada tahun 2025. Mulai dari pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan akan mencapai 5,3% hingga 5,6% pada 2025, menurunkan tingkat kemiskinan yang mencapai 6 hingga 7%, hingga menargetkan tingkat pengangguran terbuka di angka 4 hingga 5%. Dan sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 adalah antara sekitar 5,3 hingga 5,6%, dan kemudian tingkat kemiskinan itu antara 6 sampai 7%. Kemudian tingkat pengangguran terbuka juga kita turunkan, mudah-mudahan bisa sampai dengan 4 sampai 5%. Kemudian rasio Gini itu di sekitar 0,37. Kemudian indeks modal manusia, kita sekarang tidak menggunakan lagi Human Development Index, indeks pembangunan manusia, tetapi adalah Human Capital Index. Dan angkanya mudah-mudahan kita bisa capai di angka 0,56. Dan penurunan intensitas gas rumah kaca bisa sampai dengan angka 38,6. Selain itu, Suharso juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo juga menargetkan defisit RAPBN akan terjaga di sekitar 2,48% sampai 2,8% dari PDB, dan peningkatan belanja investasi yang below the line antara 0,5 hingga 1%. Namun, mengingat akan adanya transisi pemerintahan pasca pemilu lalu, Suharso mengatakan bahwa RKP sesungguhnya baru akan muncul setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan secara resmi Presiden terpilih periode selanjutnya berdasarkan penghitungan suara seluruh masyarakat Indonesia. Pemirsa, pada tahun ini Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi syariah akan tumbuh mencapai 4,7% hingga 5,5%. Pertumbuhan ini utamanya didorong oleh pembiayaan perbankan syariah. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi syariah pada tahun ini akan mencapai 4,7% hingga 5,5%. Hal ini ditopang melalui pembiayaan perbankan syariah yang diperkirakan terus tumbuh pada kisaran 10 hingga 12%. Pada tahun 2023, Bank Indonesia mencatat pertumbuhan pembiayaan syariah khusus ke sektor real sudah tumbuh 15,8%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari pertumbuhan kredit dan pembiayaan keseluruhan yang tumbuh sebesar 10,5%. Deputi Gubernur Bank Indonesia Yuda Agung dalam peluncuran buku kajian ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dan Syariah Economic and Financial Outlook 2024 mengungkapkan, pada tahun ini Bank Indonesia mengajak kepada seluruh penggiat ekonomi syariah untuk terus perkuat fondasi dan keuangan syariah hingga industri halal dengan memfokuskan pada 4 program utama. Pertama, pengembangan ekonomi dan industri halal. Kedua, akselerasi keuangan sosial dan komersial syariah. Ketiga, optimalisasi digitalisasi ekonomi syariah. Dan keempat, yakni peningkatan literasi dan perluasan jangkauan edukasi ekonomi syariah. Pada tahun 2024 kami akan terus meningkatkan literasi eksar melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah, FESYAR, di 3 wilayah Indonesia. Dan seperti biasanya kami juga akan terus mendorong
Scale Up Indonesia Economy Festival, ISEF, dengan berbagai kebaruan di setiap tahunnya termasuk jangkauan target edukasi yang kami harap akan menjadi semakin inklusif ke depan. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.